Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, keluarga Arya Daru Pagayunan mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI. Kejanggalan seputar kematian Arya Daru disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta. RDP juga dihadiri pihak LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Keluarga Arya Daru menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Maka dari itu, pihak keluarga Arya Daru meminta atensi dari DPR terhadap kasus ini agar dapat segera diungkap secara terang benderang. Aprindo adalah selaku kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga almarhum Arya Daru Pagayunan. Hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Penyelidikan tentu tetap oleh pihak kepolisian gitu, tapi penyelidikan itu harus terbuka, transparan dan jelas gitu, sehingga kemudian ya tim investigasi ini bisa juga ikut memantau dan juga masyarakat ikut memantau. Kan semua selama ini kan seolah-olah semua yang dikatakan itulah fakta, yang sementara ada kejanggalan-kejanggalan di dalam proses yang disampaikan oleh baik kuasa hukumnya maupun pihak keluarga gitu. Nah, apalagi dengan diikuti dengan upaya-upaya untuk mengintimidasi keluarga. Ini apa maksudnya gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dijawab gitu oleh pihak penyelidik. Bang Andre, soal keputusan tadi, permintaan untuk membentuk tim investigasi tadi itu, tadi di sini kan tidak ada Kemlu. Kemudian kapan itu tim investigasi? Ya makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak Kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya, saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk kapan, mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan mengikuti terus proses itu. Ya, pemirsa, kita kembali di Sindo Today. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Esko yang diduga dilakukan oleh Brigadir Rizka, istrinya sendiri nyaris ricuh. Ya, keluarga kesal antara tersangka Brigadir Rizka ini menolak memeragakan adegan pembunuhan dengan dalih sidang tidur saat suaminya ditemukan tewas. Ratusan warga ikut menyaksikan saat tersangka Brigadir Rizka melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Esko, suaminya. Dalam rekonstruksi di rumah korban di Desa Jembatan Kembar, Lombok Barat, Brigadir Rizka memperagakan 50 adegan. Rekonstruksi juga dilakukan di sejumlah titik. Setiap adegan diperagakan mulai dari interaksi terakhir korban dengan istrinya. Namun pelaku menolak melakukan adegan pembunuhan lantaran berdalih sedang tidur saat suaminya ditemukan tewas tergantung di pohon di belakang rumah.
Polisi juga menghadirkan 7 saksi, namun polisi belum bersedia mengungkap motif pembunuhan. Ada 2 versi, Pak, berarti. Oh enggak, bukan 2 versi. Tetap kami gabungkan kok. Tetap digabungkan. Gitu ya. Tadi tersangka dihadirkan, Pak, ya? Betul sekali. Bersama saksi yang lain. Kami tersangka lebih dari 1 tersangkanya. Sementara masih 1. Sementara masih 1. Sudah ada motifnya enggak? Ya, nanti kita kasih perkembangan penyidikannya bagaimana. Bisa bertambah atau tidak. Keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka Brigadir Rizka menjadi tersangka pembunuhan suaminya. Keduanya sudah 8 tahun menikah dan memiliki 2 anak. Keluarga berharap pelaku diganjar hukuman berat. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Gubernur Aceh pun menanggapi santai dan mengatakan kalau dijual kita beli. Ini kan kerja di Sumatera Utara. Ini mobilnya ada di Indonesia. Jangan dulu kan perusahaannya. Ini harus pabrika supaya pendapatan pajaknya ke Sumatera Utara. Gimana jadi dibilang kita juga ya mas tahu kalau enggak Sumatera tahu. Ya udah. Ya, jadi ya. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh di kawasan Simpang 3 Mano Unggas, Langkat. Peristiwa yang berlangsung 27 September lalu ini dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga Bobi melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun, ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Ini untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang mantang. Anak kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu. Kicauan burung. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon videonya yang viral saat merazia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan ia hanya memberikan sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan yang akan berlaku pada tahun 2026. Ia tidak menargetkan secara khusus kendaraan dengan plat nomor Aceh. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini, sama juga ada, tadi lihat video ya, Gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, dari kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat BL, kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini kan di belakang 2026. Jadi kita minta kemarin saya dari Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Kenapa? Karena pajak kendaraan nggak masuk. Peraturan Gubernur mengenai aturan plat kendaraan ini tengah digodok Bapeda Sumut bersama Bapelitbang dan ditargetkan akan berlaku tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan.